Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis Syama'il. Majelis yang secara khusus membahas tentang kepribadian, contoh suri teladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait tentang majelis, ya. Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama para sahabat, bersama para masyarakat, bermuamalah dengan mereka, maka beliau mengajarkan beberapa adab, ya, yang wajib kita contoh, ya, sebagai umatnya. Lanjutan hadisnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muta'adilina bal kanu yatafadhaluna fihi bittaqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat beliau adalah muta'adilin. Jadi orang-orang yang hadir atau orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberlakukan secara adil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pilih kasih, ya. Jadi semua yang hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberlakukan sama, ya. Majelisnya majelis mengukur semua sahabat ataupun orang yang hadir itu diberlakukan dengan cara yang sama, ya. Jadi Nabi tidak tebang pilih, ya. Majelisnya sama aja gitu. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Bal kanu yatafadhaluna fihi bittaqwa. Bal kanu, tetapi mereka itu, keadaan mereka adalah yatafadhaluna, mereka unggul, ya. Mereka memiliki kelebihan fihi di dalam majelis Nabi bittaqwa, sebab ketakwaan, ya. Jadi yang paling utama dari sekian banyak orang yang bersama Nabi itu diutamakan dari sisi ketakwaan, ya. Bukan dari sisi strata sosial, ya. Jadi tidak dilihat apakah ini orang kulit hitam atau kulit putih, itu tidak dibanding-bandingkan oleh Nabi, tidak, ya. Sama, mau kulit hitam, mau orang Arab, mau orang Ajam, non-Arab, itu sama di hadapan Nabi SAW. Mau bangsawan ataupun orang biasa,
atau bahkan orang Badui ya, itu sama di hadapan Nabi, muta'adilin. Jadi mereka itu diperlakukan oleh Nabi dengan cara yang sama ya. Nah, yang unggul atau yang memiliki kelebihan dan yang dilebihkan oleh Nabi itu ukurannya adalah ketakwaan ya. Jadi takwa. Makanya kalau ingin menilai seseorang itu jangan dinilai oh ini anak presiden, oh ini anak menteri pejabat, oh ini strata sosialnya tinggi, oh ini itu dan seterusnya. Tidak ya. Itu cara pandang sekuler ya. Jadi membuat strata sosial yang tingkatan-tingkatan sosial di masyarakat berdasarkan materi gitu ya. Materialistik gitu ya. Itu cara pandang sekuler. Nah, cara pandang Nabi SAW adalah orang yang istimewa itu berdasarkan ketakwaannya gitu ya. Bukan dari bentuk pakaiannya atau warna kulitnya, ya kan? Tapi takwa. Jadi siapa yang bertakwa itulah yang diutamakan oleh Nabi SAW. Itulah yang paling juara ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah apa? Takwa ya. Takwa itu dinomor satukan ya. Jadi cara pandang Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya itu adalah tolak ukur ya, cara mengukur ya kualitas seseorang ataupun keutamaan seseorang itu bukan dengan ukuran materi ya, tapi ukurannya adalah ukuran ketakwaan, akhlaknya, perilakunya. Dan itu sifat majelis Nabi SAW ya. Nah kalau kita ini kan kebiasaan di masyarakat itu kan ukurannya materialistik ya. Oh ini tempat duduk VVIP, ini VIP, ini. Jadi berdasarkan jabatan gitu, betul nggak? Nah kalau di kita ini berdasarkan jabatan. Semakin tinggi jabatannya dikasih kursi khusus di depan gitu kan. Nah, semakin rendah sana, di luar pagar sana. Nah, gitu. Itu bukan majelis Rasulullah ya. Kalau majelis Rasulullah sama, orang lesehan semua gitu kan. Hadir semua ya. Semua diberlakukan sama oleh Nabi SAW. Yang membedakan itu apa? Ketakwaan ya. Ibadahnya, akhlaknya, ya kan? Walaupun pakainya compang-camping, tapi dia bertakwa misalkan, itu dimuliakan oleh Nabi SAW. Walaupun dia budak hitam hamba sahaya, ya kemudian dimerdekakan Nabi seperti Bilal dikasih posisi jadi muadzinnya Nabi. Ya. Walaupun itu bukan orang Arab ya, seperti Salman Al-Farisi dari Persia, dari Iran hijrah ke Madinah masuk Islam, ya. Dimuliakan oleh Nabi karena ketakwaannya ya. Jadi menghormati seseorang itu diukur dari apa tadi? Ketakwaannya ya. Jangan karena hartanya atau karena apa? Strata sosialnya ya, atau karena dia orang terkenal ya. Lagi viral misalkan. Jangan seperti itu ya. Menghormati seseorang itu karena ketakwaannya ya. Karena ketakwaannya. Jadi kalau kita hormat seseorang karena ketakwaannya, ini orang bertakwa, kita hormati gitu ya. Ya. Apalagi dia orang yang sepuh ya, orang ulama misalkan ya, dengan ketakwaannya kita hormati gitu ya. Berdasarkan ketakwaan, memuliakan berdasarkan apa? Ketakwaan ya. Bukan karena dia orang terkenal ya. Kalau orang kita ini kan kalau kedatangan orang terkenal, entah dia orang fasik, orang kafir atau orang apa, ya cium tangan aja semua gitu. Ya kan? Itu keliru itu ya. Menghormati itu karena ketakwaannya, ya. Mutawadhi'in ya. Nah, majelis Nabi SAW itu
sifat mereka adalah mutawadhi'in ya. Orang-orang yang tawadhu ya. Nah ini sifat Nabi dan juga sifat orang-orang yang bersama Nabi ya, mutawadhi'in. Orang-orang yang tawadhu. Jadi majelisnya itu majelis tawadhu ya, orang-orang yang tawadhu, bukan orang yang sombong-sombongan ya. Itu majelis Nabi. Kalau ada majelis kok malah isinya flexing atau isinya berapa gram emas yang dipakai ketika hadir. Kan ada sekarang itu orang itu kalau hadir di satu majelis, entah majelis ilmu atau majelis arisan atau majelis apa itu, keluar semua itu. Ya, perhiasannya keluar semua. Berapa kilo dipakai itu ya. Sehingga orang itu jadi sombong ya, menyombongkan atau pamer kekayaan, pamer tas bagus, pamer mobil baru, pamer baju impor dan seterusnya ya. Itu tidak seperti itu majelis Nabi. Majelis Nabi orangnya tawadhu ya. Mutawadhi'in ya. Orang-orang yang tawadhu ya. Rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati, orang yang rendah hatinya ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu ya. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga tapi tidak sombong ya. Tidak membusungkan dada ya. Karena orang yang tawadhu itu orang yang derajatnya justru diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mutawadhi'in. Karena tawadhu saling rendah hati, akhirnya turunan dari sifat tawadhu ini saling menyayangi gitu. Bukan saling menyombongkan diri gitu. Dia saling menyayangi, penyayang itu. Ruhama'u bainahum ya. Orang-orang yang saling menyayangi di antara mereka ya, karena itu tadi ada sifat tawadhu ya. Yuwakkiruna fihi al-kabir ya. Nah, majelis Nabi SAW bersama para sahabatnya, sifat mereka itu adalah yuwakkiruna, mereka mengagungkan ya, atau menghormati fihi di dalam majelis tersebut al-kabira, orang yang lebih sepuh ya, orang yang lebih tua. Jadi orang-orang yang sepuh ya itu terhormat ya di majelis Nabi SAW ya. Jadi dihormati orang-orang yang sepuh ya, diberikan posisi oleh Nabi SAW ya, orang-orang yang sepuh ya. Karena memang salah satu tabiat dan juga akhlaknya yang harus dimiliki oleh setiap muslim itu rasa hormat ya, punya unggah-ungguh, punya sopan santun ya, punya rasa hormat khususnya kepada orang yang lebih tua ya. Orang yang lebih apa? Tua. Baik hormat kita cara memanggilnya ya. Jadi kalau budaya kita, budaya ketimuran, kalau memanggil orang tua itu atau orang yang lebih sepuh jangan langsung panggil namanya. Ya, panggillah dengan panggilan ya, kebiasaan yang baik ya. Panggil Pak Haji, panggil Eyang, panggil Bapak, panggil, pokoknya panggil dengan gelar ataupun dengan julukan atau panggilan yang baik yang biasa dipakai di satu masyarakat ya. Itu kalau memanggil. Demikian juga kalau kita berkomunikasi pakailah bahasa-bahasa yang sopan ya sama orang tua ya. Sopan santun, bahasa santun itu dikedepankan. Jangan bentak-bentak atau jangan teriak-teriak di hadapan orang yang lebih sepuh ya. Kalau dia butuh kursi ya dikasih kursi ya, butuh duduk, butuh sandaran, butuh dituntun ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi majelis Nabi itu sangat menghormati orang yang lebih sepuh ya. Wa yarhamuna fihi as-saghir, dan mereka itu menyayangi di majelis itu as-saghir, anak kecil. Jadi ramah anak itu. Jadi biarin aja anak kecil lari-lari, anak kecil
sendau kurun, nangis, apa gitu di majelis Nabi itu biasa gitu ya. Jadi jangan malah masjid atau majelis taklim itu anti dari anak-anak, biarin aja ikut ngaji gitu. Karena sebagian ustadz atau sebagian dai itu nggak mau kalau ada anak kecil hadir di majelisnya. Itu bukan majelis Rasulullah ya. Majelis Rasulullah biasa aja, ada anak kecil ya, lari sana lari sini biarin nggak apa-apa ya. Ya kalau bisa digandeng gitu ya supaya bisa duduk. Tapi kalau seandainya namanya anak kecil itu kadang lari sana lari sini ya, kadang nangis, kadang rewel, ya biasa aja gitu di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka menyayangi anak-anak kecil itu, yang lebih kecil disayangi gitu, yang tua dihormati. Jadi majelis yang sangat indah ya, majelis yang sangat indah. Jadi hormat kepada yang lebih sepuh, kemudian penyayang atau ramah terhadap orang yang lebih kecil atau lebih muda atau anak-anak kecil ya. Wa yu'thiruna dzal hajah. Nah, sifat berikutnya majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa yu'thiruna, dan mereka berempati ya. Berempati itu artinya mendahulukan orang lain daripada diri kita. Walaupun diri kita ini sedang butuh itu. Ya. Mendahulukan orang itu. Mempersilahkan yang lain. Ya, misalkan kalau kita di majelis misalkan lagi dibagi-bagi air gitu ya. Kalian dapat satu air. Sebenarnya itu hak kita, kita langsung dikasih, tapi kalau itu dikasih dulu ke orang lain, monggo didahulukan yang lain, itu namanya itsar. Namanya apa? Itsar, empati. Jadi majelis Nabi itu adalah majelis empati ya. Itsar ya, wa yu'thiruna, dan mereka itsar, mendahulukan dzal hajah, orang yang memiliki hajat. Ya. Jadi kita ngalah dan mempersilahkan orang lain, khususnya orang yang punya hajat. Ya. Orang yang punya hajat itu apa contohnya? Kalau di masjid, misalkan ada orang sepuh ya, dia sholat nggak bisa sambil berdiri dan sholatnya sambil duduk, maka kita persilahkan untuk duduk di mana? Di kursi. Ustaz Edu ada kursi? Ada ya, di mana? Ah, itu di pojok-pojok ada kursi. Misalkan kalau kita lihat ada orang sepuh di sini gitu ya. Ya, tengok kanan, tengok kiri ya. Mau sholat ya. Tidak bisa berdiri, siapin aja kursinya, disiapin. Kursinya disiapin supaya juga bisa ikut sholat berjamaah ya. Itu namanya ramah ya, ramah lingkungan ya, ramah dengan jamaah gitu. Saling menyayangi, saling berempati. Jangan saling egois ya, mementingkan diri sendiri, kenyang diri sendiri gitu ya. Misalkan ada kebiasaan di masjid ini ya, Jumat berkah gitu kan, habis Jumatan tuh kan ada makan di depan situ ya, prasmanan kan. Nah kalau kita dapat giliran yang pertama ya jangan mentang-mentang aji mumpung gitu ya. Banyak nasinya, lauknya sebanyak-banyaknya, nanti yang belakang nggak kebagian gitu. Ya kira-kira, misalkan di situ ada satu telur, tempe satu, ya udah ambil satu-satu aja. Jangan langsung ambil 5 gitu ya. Kecuali kalau memang untuk 5 orang gitu ya. Nah, jadi kita berempati dengan orang lain gitu. Jangan mementingkan diri sendiri. Itulah contoh ya. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan atau mendahulukan orang yang punya hajat. Ya, pernah datang ke masjid Nabi seorang musafir yang lapar ya, tamu lah gitu. Nah, tamu ini minta dijamu, lapar. Nabi ingin menjamu tapi di rumah nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya Nabi menawarkan ke sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu, memberi makan tamunya Rasulullah malam ini?
Ya. Akhirnya ada salah satu sahabat Ansor yang siap. Saya siap ya Rasulullah, siap saya. Akhirnya diajak ke rumah. Nah di rumah itu juga sebenarnya sahabat Ansor ini nggak tahu di rumah itu ada makanan atau tidak gitu. Saking perhatiannya terhadap orang yang butuh gitu. Lapar perutnya. Nah ketika sampai rumah tanya sama istrinya, istriku ada nggak makanan di rumah? Nggak ada Pak. Kecuali satu piring, itu pun jatah untuk anak kita. Nah cerdasnya sahabat Ansor ini, saking punya sifat ithar ya, empati tadi, mendahulukan perut orang. Dia bilang sama istrinya, kalau gitu siapkan 2 piring ya. Satu piring tadi yang tinggal persediaan satu piring itu, nanti suguhkan ke tamu. Dan satu piring kosong ya. Terus supaya enggak ketahuan dan supaya dia enak makannya, tolong dimatikan lampunya. Dan anak-anak ditidurkan. Akhirnya tamunya makan itu ya, lapar makan baru datang, kenyang. Pulang. Nah setelah pulang itu sahabat Ansor kelaparan, istrinya juga belum makan, anaknya juga belum makan. Padahal butuh makan. Tetapi mereka mendahulukan perut siapa? Tamu gitu. Itu namanya sifat apa? Ithar ya. Empati terjemahnya itu, bahasa Indonesianya empati. Empati itu setelah simpati tadi ya. Orang kalau udah simpati itu biasanya empati ya. Itu disifati oleh Allah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya. Dalam surat Al-Hasyr itu sahabat Ansor itu sifatnya adalah mereka orang yang sangat empati. Ya, perhatian sama orang, responsif ya. Respon, melihat orang lapar, respon, melihat orang butuh, cekatan gitu kalau orang Jawa itu ya. Jadi cekatan, cepet tanggap gitu ya. Itu namanya ithar. Nah itu akhlak Nabi. Dan itu akhlak majelisnya Nabi SAW. Ya. Mereka itu orang yang saling memiliki sifat ithar. Wa yu'thiruna dzal hajah. Nah sifat berikutnya wa yahfadzuna al-gharib. Wa yahfadzuna dan mereka itu menjaga al-gharib, orang yang asing. Atau pendatang baru kalau bahasa kita ya. Kadang kita ini ya, kebiasaan kita itu di majelis ilmu atau komunitas ya, atau di mana saja, itu kurang perhatian terhadap pendatang baru gitu. Ya, datang ya enggak disapa, pura-pura enggak kenal, enggak salaman, ya, enggak diajak ngomong, itu kebiasaan kita itu ya. Yang enggak bagus itu kebiasaan seperti itu ya. Nah kalau ingin merubah kebiasaan maka kalau ada pendatang baru atau orang asing istilahnya al-gharib, orang asing atau bahasa kita anak-anak sekarang namanya pendatang baru, ada jamaah baru ya. Ya. Maka segera dijaga, dirawat gitu ya. Diajak, dirangkul, ditunjukkan, Mas itu tempat wudhunya di sebelah sono, depan sebelah kiri. Nanti kalau mau sholat itu ada sarungnya di situ ya. Nanti lagi kalau butuh minum di depan itu ada minum. Jadi begitu caranya, akhlak itu begitu. Kalau ada orang baru dirawat, diasuh itu ya. Ditunjukkan, jangan dibully ya. Ini kebanyakan nih salah satu banyak kasus ya di lembaga pendidikan itu kan kalau mahasiswa baru atau siswa baru malah apa istilahnya itu? Dibully atau di ospek diapain itu leh? Di pelonco. Nah, enggak boleh gitu. Mentang-mentang pendatang baru malah dibully atau dipelonco. Itu tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Justru anak-anak baru itu dirangkul ya. Orang-orang baru itu dirangkul. Itu namanya wa yahfadzuna al-gharib. Jadi mereka itu menjaga, merawat orang yang asing ya. Ya pendatang-pendatang baru itu dirangkul ya. Artinya akrab, diakrabi gitu ya. Ya, ini akhlak Nabi ini ya. Ini diakhlaki. Akhlak Nabi seperti itu, diakrabi ya. Ya. Makanya ketika ini akhlak diterapkan ya,
Ya pasti betah ya, pasti betah. Kan kita datang ya di satu masjid atau di satu majelis, kok orangnya ramah-ramah gitu ya. Kita pendatang baru orangnya kok ramah, disambut baik ya. Kita diakrabi gitu ya. Nah, otomatis besok kepingin datang lagi kan, ada kesan kan. Kesan pertama kok baik gitu ya. Orangnya kok santun-santun gitu kan. Ya. Nah, itu akhlak Nabi, itu akhlak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terjadi saat ini ya banyak ya di antara majelis-majelis itu, kalau bukan dari temannya atau golongannya atau komunitasnya itu nggak mau tegur sapa gitu, ya itu nggak ngikuti sunnah Nabi, nggak nyunah itu ya. Kalau mau nyunah, kalau mau ngikuti sunnah Nabi, justru orang-orang asing itu dirangkulin gitu. Ya, walaupun misalkan beda ustadz, beda pengajian, beda masjid, nggak ada masalah. Ya. Ya, selama dia sholat, ya, selama dia juga seorang muslim, ya kenapa kita harus fanatik gitu ya. Ya. Fanatik kelompok, fanatik golongan ya. Jangan seperti itu ya, jangan ya. Tetapi ikutilah Nabi ya, dan ikutilah sahabat Nabi tadi. Majelis mereka, komunitas mereka itu wa yahfadzuna al-gharib. Mereka menjaga atau merangkul orang asing ya, atau pendatang baru ya. Taib. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya sifat-sifat majelis ya, komunitas yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Komunitas ya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Sungguh ada untuk kalian di tengah-tengah kalian ya, seorang rasul yang menjadi teladan terbaik ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya, bagi orang yang mereka itu berharap kepada Allah dan yakin hari pertemuan, yaitu hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan ia senantiasa mengingat Allah, banyak mengingat Allah, banyak zikirnya. Jadi orang-orang yang bisa mencontoh Nabi itu adalah orang yang di dalam hatinya senantiasa berharap hidupnya itu mencari ridhonya Allah. Dan dia yakin juga hari pembalasan gitu. Ya. Dan hidupnya dibingkai dengan zikir. Jadi banyak zikir. Nah, orang-orang yang seperti itu orang yang bisa mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita perlu membuka sejarah ya. Apalagi kalau kita sekarang di bulan Rabiul Awal, itu sejarah lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya syariat ya, lahirnya risalah, lahirnya uswatun hasanah yang harus kita hadirkan kembali di dalam kehidupan kita ya. Jadi Nabi itu, seluruh sejarah kehidupan Nabi adalah uswatun hasanah, mulai dari Nabi lahir sampai Nabi wafat ya. Ya. Makanya lahirnya Rasulullah SAW itu membawa keberkahan ya bagi dunia ini, cahaya bagi dunia ini. Ya. Karena seluruh kehidupan Nabi itu adalah contoh, baik sebelum menjadi seorang rasul maupun setelah diutus menjadi seorang rasul. Baik Nabi itu dilahirkan, masa dilahirkan sampai masa Nabi diwafatkan, itu semua adalah apa? Contoh ya. Sampai contoh-contoh Nabi itu diisyaratkan ya dengan jagat raya ini ya. Bahkan Nabi itu lahirnya bukan di bulan Ramadan. Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan, tidak ya. Nabi juga tidak dilahirkan di
bulan-bulan haram ya, Ashhurul Hurum, tidak dilahirkan di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Muharram ya. Nabi dilahirkan di bulan apa? Rabiul Awal. Ya. Kenapa di Rabiul Awal itu? Bukan bulan Ramadan, bukan di bulan-bulan haram ya. Maka di Rabiul Awal itu jamaah sekalian ya. Kalau kita lihat sejarah ya, Rabiul Awal itu artinya apa? Bulan semi. Ya. Tanah Arab itu sebelum bulan Rabiul Awal begini ya, Mekah itu sebelum Rabiul Awal itu gersang, isinya cuma batu, pasir, panas gitu ya. Tapi kalau pas Rabiul Awal itu hijau, rumput itu hijau ya. Hijau. Ya. Seakan-akan lahirnya Nabi SAW itu dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang gersang tadi itu, ya, yang kering, ya, dari kering akidahnya, kering akhlaknya, ya kan, kering peradabannya. Nah, dengan lahirnya Nabi jadi semi kembali, ya, hijau kembali, ya, isyarat, ya, sampai alam itu ada isyaratnya, ya. Tanya saja kalau yang umroh sekarang di bulan Rabiul Awal itu banyak itu kejadian dalam arti tanah yang asalnya gersang kemudian dengan bulan Rabiul Awal itu tumbuh itu. Rabi itu artinya bulan semi, bersemi itu ya. Jadi yang namanya gunung-gunung yang asalnya apa namanya itu gersang itu menjadi apa? Bersemi ya. Itulah isyarat alam ya. Enaknya kalau hidup di bulan Rabiul Awal ini. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Sahlal khuluqi layyinal janibi ya. Adalah Nabi SAW itu daimal bishri ya. Daimal bishri ya. Sahlal khuluqi layyinal janibi. Ya. Nabi SAW itu daimal bishri ya. Ai talaqatul wajhi ya. Daimal bishri itu artinya Nabi itu orang yang murah senyum ya. Daimal bishri itu artinya murah senyum ya. Talaqatul wajh ya. Wajahnya itu dilepas. Ya, dilepas itu artinya apa? Murah senyum. Nah, bahasa Arabnya itu talaqul wajh. Talaqah itu artinya dilepas wajah. Nah, kenapa wajah dilepas itu? Berarti kalau kalian senyum, kita senyum itu wajah kan seakan-akan lepas. Beda kalau lagi marah atau lagi benci atau lagi iri itu cemberut, itu kan ditahan kalau cemberut ya. Tapi kalau lagi orang itu senang, senyum, itu wajah tolaqah namanya ya. Itu namanya bishr, daimal bishri. Jadi orang yang murah senyum ya, murah senyum ya. Zuhurul ibtisamah. Jadi Nabi itu adalah orang yang menampakkan ya ibtisamah ya. Ibtisamah itu artinya menampakkan senyum ya. Jadi kalau jumpa dengan orang ya, bermuamalah, berhadapan dengan orang itu wajah Nabi itu dilepas ya. Artinya enggak ditahan ya. Enggak ditahan. Dilepas itu. Dilepas itu dalam arti wajah yang disuguhkan dengan dihiasi senyuman gitu. Makanya Nabi mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Jadi senyum itu sedekah yang gratis ya, enggak usah pakai pulsa, enggak usah pakai uang, enggak usah pakai jajan, enggak usah pakai barang ya. Otomatis dengan mendesain tadi wajah dengan senyuman ketika kita jumpa ya dengan saudara kita itu adalah akhlak Nabi. Ya. Nabi daimal bishri ya.
Orang yang murah senyumnya ya. Murah senyumnya. Sehingga orang senang gitu ya. Orang ketemu Nabi itu senang ya. Beda kalau kita ketemu orang sepaneng gitu ya, orangnya cemberutan, judes, julid gitu ya, males ya ngelihatnya kan. Atau mau mendekatinya itu ogah gitu ya. Ya. Kenapa? Ya karena tabiat manusia itu nggak senang kalau ngelihat orang julid atau orang judes atau orang yang cemberut. Itu tabiat manusia siapapun itu nggak akan suka ya. Makanya Nabi SAW mencontohkan bahwa akhlak dalam majelis atau akhlak sosial ya itu yang bisa dicontoh dari Nabi itu daimal bishri ya, orang yang murah senyum ya. Orang yang murah senyum ya. Ya. Murah senyum itu artinya kalau ketemu orang memberikan senyuman gratis ya. Ya. Senyum yang memang sudah disiapkan ya. Nah, kalau mau senyum yang baik itu jamaah tarik mulut kita ini ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Itu namanya senyum. Kalau ke kanan 4 cm, ke kiri 1 cm, itu namanya apa? Judes ya. Jelas ya? Jadi kalau mau senyum itu seimbang ya, kanan 2 cm atau 1 cm, kiri 1 cm. Jadi senyum mulutnya, wajahnya gitu ya. Itu namanya daimal bishri. Nah, kemudian yang berikutnya sahlal khuluqi. Sahlal khuluqi, mudah, akhlaknya mudah. Ya. Nabi itu orangnya mudah, enggak sulit gitu. Mudah ditemui, mudah diajak bicara ya. Itu Nabi ya. Bayangkan ada orang Badui datang, Nabi sedang jalan itu ya. Sedang jalan, Nabi itu menggunakan semacam kayak sorban atau kain lah yang diikat di leher beliau ya. Ya biasanya itu digunakan kalau pas musim dingin ya. Nah ini orang Badui dari belakang manggil-manggil ke Rasulullah itu dengan namanya gitu. Namanya orang Badui kan nggak punya adab ya. Belum tahu ya, karena memang kebiasaan orang Badui itu orang pedalaman gitu ya. Yang nggak ngerti pendidikan. Nah, manggil-manggil Nabi dengan Muhammad namanya. Langsung namanya, tidak Rasulullah. Muhammad katanya. Tidaknya memanggil tapi kain yang ada di leher Nabi itu ditarik ke belakang. Set gitu. Sampai ada bekas goresan di leher Nabi SAW. Tidaknya ditarik, tapi minta-minta itu. Si Badui itu minta sesuatu ke Nabi. Sudah enggak sopan manggilnya, kasar, tarik tadi kain yang ada di leher Nabi sampai membekas. Ditambah lagi setelah itu malah minta. Kira-kira orang seperti ini dikasih enggak? Kalau Bapak digitukan gimana? Singgung enggak? Kalau manusia biasa, kebiasaan manusia ya tersinggung ya. Orang seperti itu biasanya ya enggak dikasih kan? Ya. Sudah kasar minta teriak-teriak. Nah gitu. Tapi Nabi itu orangnya mudah gitu. Nabi tidak judes, tidak marah waktu itu. Malah justru dikasihkan ya, dikasih ya. Itulah Rasulullah SAW ya, sahlal khuluq ya. Akhlaknya mudah ya. Tidak sulit ya. Makanya kalau ingin ya diselamatkan dari api neraka, tidak tersentuh api neraka itu, salah satu akhlak yang harus dipelihara ya, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ada di antara umat ini yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, siapa mereka itu? Ya, yaitu orang-orang yang layyinun, sahlun, ya, orang yang santun, orang yang sahlun.
Ya. Sahlun itu artinya orang yang mudah, sahlul khuluq ya. Orangnya mudah, nggak rumit gitu, nggak suka mempersulit ya. Kan banyak ya orang itu kalau dalam memberikan pelayanan itu kan kadang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan gitu toh. Hanya itu orang yang cari proyek ya, cari untung terkadang ya tidak punya jiwa yang mudah, sukanya mempersulit ya. Itu bukan akhlak Nabi ya. Akhlak Nabi itu mempermudah ya. Layyinal janib ya. Lunak ya. Jadi lunak perangainya ya. Jadi Nabi itu orangnya lunak, enggak kaku ya. Layyin itu artinya lunak ya. Santun ya, orangnya tidak kaku, tidak congkak ya. Itu namanya layyina al-janib ya. Jadi sahlal khuluq, layyinal janib. Ini menunjukkan satu kepribadian ya, orang mudah perilakunya ya. Kemudian lunak ya, perangainya. Orang yang seperti ini orang yang istimewa gitu ya. Sahlal khuluq, layyinal janib ya. Orang yang mudah akhlaknya, kemudian orangnya itu lentur ya, lunak, nggak kaku orangnya ya. Nah, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Laisa bifadzin wala ghalidhin ya, tidak congkak ya, dan juga tidak ghalidh, tidak angkuh ya. Wala sakhab, tidak teriak-teriak ya. Wala fahash, wala ayyab, wala musyah ya, itu akhlak Nabi ya. Jadi Nabi SAW itu orangnya nggak suka teriak-teriak gitu ya. Jadi orangnya tidak suka teriak-teriak ya. Dan Nabi tidak juga mengucapkan kata-kata kotor ya, atau kata-kata kasar, fuhsh ya, atau fahash ya. Nah kemudian wala ayyab, Nabi juga tidak suka mencari-cari aib orang ya. Jadi majelis Nabi atau akhlak Nabi itu enggak suka cari-cari aib orang ya. Tidak suka menggunjing, gibah, fitnah dan begitu seterusnya ya. Wala musyahin, dan juga tidak pelit ya, tidak kikir ya. Nabi itu enggak kikir. Ada pernah orang datang ke Nabi, kepala suku datang ke Nabi dikasih hadiah 2 lembah berupa binatang ternak ya, dikasih kambing segede 2 lembah gunung ya. Itu berapa ribu kambing, kasihkan semua. Dermawan, tidak pelit ya. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.